pertama yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Pada umumnya, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Menurut James A. F. Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik. Dan yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan yang baik. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan respon terhadap suatu masalah, ancaman yang dirasakan, atau kesempatan yang dibayangkan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau suatu peluang. Selanjutnya, pencarian atas tindakan alternatif dan kualifikasi atas konsekuensinya. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Langkah ini memunculkan pilihan rasional. Pilihan terakhir sering didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dan fakta ekonomi. Dan langkah yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut. Tentang motif kesadaran. Motif kesadaran ialah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran orang tersebut. Terdapat 2 faktor yang penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau ketidakpastian. Adanya kemampuan untuk memprediksikan ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dan mengaturnya dengan motif. Yang keempat yaitu 4 jenis model keputusan para ahli. Para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi. 4 jenis yang pertama yaitu model keputusan yang diprogram secara sederhana, dan yang kedua model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana, dan yang ketiga model keputusan yang diprogram secara kompleks, dan yang terakhir yaitu model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Nah, ada 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model yang pertama yaitu model ekonomi. Model tradisional yang mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna rasional, dan bahwa dalam sebuah organisasi ada konsistensi antara berbagai motif dan tujuannya. Yaitu selanjutnya model sosial. Model ini merupakan kebalikan ekstrim dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional dan bahwa keputusan dihitung berdasarkan interaksi sosial. Model yang ketiga yaitu model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan model yang lebih praktis karena hal ini didasarkan pada konsep Simon pada orang administrasi, di mana manusia dipandang sebagai rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama itu ada perusahaan sebagai unit pengambil keputusan. Perusahaan dapat dianggap unit pengambil keputusan yang mirip dalam banyak cara untuk individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan sangat banyak, dan gejala masalah dana alternatif yang paling jelas. Yang kedua itu ada organisasi pembelajaran.
ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk masalah, organisasi kemungkinan besar memecahkan masalah serupa di masa mendatang. Nah, yang ketiga, ada manusia, para pengambil keputusan organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali, mengidentifikasi, atau peluang yang mencari tindakan alternatif secara optimal dan menerapkannya. Yang keempat itu ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Nah, manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kepastian untuk berpikir. Tapi, rasionalitas manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak memperoleh informasi penuh dan hanya memperoleh informasi yang tersedia secara berurutan. Nah, pengambilan keputusan rasional individu bervariasi, tergantung pada yang pertama itu lingkup pengetahuan, yang kedua ada gaya kognitif mereka, dan yang terakhir ada struktur nilai yang berubah. Nah, materi yang selanjutnya ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Nah, yang pertama itu ada fenomena pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Nah, yang kedua ada fenomena pergeseran yang beresiko, merupakan produk sampingan dari interaksi manusia yang dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif beresiko dibanding dengan yang mungkin individu jika mereka bertindak sendiri. Nah, selanjutnya ada kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Nah, yang selanjutnya ada peran kepribadian dan gaya kognitif pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dan yang selanjutnya ada pengambilan keputusan oleh pendatang baru atau oleh para pakar. Nah, pengambilan keputusan yang menggambarkan perbedaan dan menggunakan data dibagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama itu ada pengujian informasi, yang kedua ada integrasi pengamatan dan temuan, dan yang ketiga ada pertimbangan. Selanjutnya ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Terus data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Kemudian ada hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Yang selanjutnya ada umpan balik, ada fiskalisasi fungsional, ada dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Nah, informasi akuntansi mencerminkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibanding jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Syarat-syarat pelaporan dari proses akuntansi yaitu komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan serta pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal ini tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini yang mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Serta informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan serta pengendalian organisasi. Proses pengambilan keputusan atas peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.
Yang pertama ada data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah, kemudian ada hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi, adanya umpan balik, serta fiksasi fungsional, serta dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Kemudian, informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dengan keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya serta pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Pertama, adanya antisipasi penggunaan informasi, kemudian prediksi pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kemudian selanjutnya ada insentif atau sanksi, dan penentuan waktu serta strategi respon iteratif dan mempengaruhi perhatian. Dampak yang ada dari persyaratan pelaporan meliputi: pertama, ada akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap pelaku korporat. Kemudian yang kedua ada akuntansi perpajakan. Pada bagian ini, keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Kemudian yang ketiga ada akuntansi sosial. Yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengiriman informasi karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela. Sedangkan yang terakhir ada akuntansi manajemen. Pada bagian ini, manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal ataupun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan pun secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, ataupun suatu kombinasi. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Sebenarnya banyak cara yang dilakukan untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Namun, yang paling banyak tersedia adalah pengambilan keputusan secara deduktif, yang melibatkan pemikiran secara berhati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional yang berguna untuk membentuk keperilakuan manajer. Metode lainnya yang ada yaitu menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka secara formal. Untuk melakukan hal ini yaitu dengan survei.